Dengan apa ku dapat naik ke gunung Tuhan? Rinduku bertemu denganmu. Dengan hati yang murni, tangan yang bersih, ku naik ke atas gunung kudus Tuhan. Dengan apa ku dapat naik ke gunung Tuhan? Rinduku bertemu denganmu. Dengan hati yang murni, tangan yang bersih, ku naik ke atas gunung kudus Tuhan. Walau gelombang badai menerpaku, kan tetap berdiri tegak memandang wajah-Mu Tuhan. Takkan ku serahkan hidup kepada dunia ini. Setia selesaikan pertandingan. Aku berjanji mengejar yang berkenan kepada Bapa. Kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Aku berjanji hidup dalam kekudusan bersama Bapa. Setia melayani perasaan Bapa. Ini kami Tuhan, anak-anak-Mu. Kami siap untuk diubah, kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Apapun kondisi kami hari ini Tuhan, kami memilih untuk taat dan kami memilih untuk percaya.
kerinduan kami Tuhan, ada sebuah perubahan ketika kami mendengarkan kebenaran firman-Mu hari ini. Kami benar-benar diubahkan oleh kebenaran-Mu dan kami mengalami janji Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, berfirmanlah dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan amin. Silakan duduk. Shalom. 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 Dari KKS, Keluarga Kerajaan Surga, ada salam buat kalian semuanya. Selamat Natal walaupun belum hari Natal, tapi sudah suasana Natal, sudah ada pohon Natal. Jangan menjadi terbiasa dengan Natal. Pastikan setiap kali Natal ada sebuah perubahan di dalam hidupmu, karena engkau setiap tahun memberikan kado yang baik buat Tuhan. Betul ya? Apa yang Tuhan sudah kasih kepadamu sungguh teramat besar. Makanya kita juga setiap tahun harus memberikan sesuatu. Kalian pada keluar semua, kenapa sih? Tim musik jangan keluar kalau lagi ada firman ya. Ya dipanggil. Yang keluar tidak dapat sabun. Hari ini yang tidak ibadah, jangan dikasih sabun ya, jangan dikasih alat mandi ya. Kita bawa alat mandi dari KKS ya. Jadi teman-teman KKS dengan penuh cinta dan kasih mengasihi kalian dan mengirimkan alat mandi buat kalian supaya nanti Natalan mandi bersih, bau wangi, terus kemudian Natalan bersama keluarga. Amin. Tapi yang tidak ibadah hari ini jangan dikasih ya. Jangan ngambilkan buat temennya ya. Oke. Ya. Tadi di awal kita belajar nyanyi lagu Ojo Susah, OMG, Ojo Merengut, Ojo Susah. Kenapa? Karena sebetulnya salah satu dari anggota KKS yang menciptakan lagu ini terinspirasi dari firman. Ini malah ngobrol sendiri, tadi disuruh kesaksian tidak mau. Sekarang saya ngomong, kamu ngomong sendiri. Kalian mau kesaksian sini? Hah? Mau kesaksian? Ya kok ngomong sendiri? Gimana sih? Ya, lagu OMG itu sebetulnya kalian nanti harus hafalkan lagu itu. Terus kalau lagi keluar, kamu nyanyi lagu itu. Karena lagu itu nggak ada kayak lagu umum gitu loh. Ya kan? Kayak lagu umum. Orang lain di luar bisa nyanyi. Tapi padahal pesannya penting banget. Ojo susah bro, ojo merengut sis. Susahin urip iku mung nang pikiran. Ayo guyu. Nah, pikiran kita kan saya sudah pernah ngajarkan ya, bahwa pikiran kita adalah rahim rohani. Apa yang kamu pikirkan itu yang menentukan hidupmu, betul kan? Sudah belajar. Makanya hari ini jangan suka terbiasa pikirannya mengembara kemana-mana. Setiap dengar firman, engkau harus tangkap, engkau renungkan setiap hari, itu pasti akan mengubah hidupmu. Kenapa engkau yang narkoba tetap narkoba? Karena tidak pernah merenungkan firman. Lagu ini nanti akan kamu nyanyikan di luar sana sambil joget-joget. Orang akan bertanya, kenapa kamu kok bisa sukacita terus? Kok bisa bergembira terus? Padahal masalah hidupmu kan belum selesai. Sebab aku tahu sekarang rahasianya adalah ketika aku merenungkan firman, firman itu aku meditasi, aku ucapkan setiap hari, aku renungkan setiap hari, maka yang aku ucapkan yang terjadi. Amin. Berubah ya? Berubah ya? Tuhan Yesus tolong. Ya sudah, terserah kalian mau berubah atau tidak berubah, itu urusan kalian ya.
Yang penting tugas saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Saudara, tak kasih tahu. Tak kasih tahu. Dengerin. Awal Desember, ya. Saya ini menyampaikan firman kepada lapas Nias, ya, Nias. Waktu itu ada sebuah kejadian yang membuat saya ini sebetulnya tuh rodo-rodo jengkel gitu loh. Karena apa? Mereka membuat perubahan jadwal jam itu, saya sudah di laptop, sudah siap mau Zoom, baru ada pengumuman ibu ibadahnya diundur jam 2 siang. Padahal jam 9 harusnya. Itu diumumkannya pada saat saya semuanya sudah siap. Termasuk tim multimedia. Terus sudah jam 2, saya sudah siap. Mereka itu ya belum siap juga. Kayak kalian kayak gini nih. Enggak, saya enggak emosi. Enggak, saya enggak emosi, santai. Terus dengerin. Begitu, ini kan mereka saya kirimi Alkitab sejumlah jemaat, ya kan? Loh, ngirim ke Nias tuh mahal loh. Belum Alkitabnya, betul nggak? Saya sudah ada kesepakatan setiap kali saya ngajar kalian, Alkitabmu harus dibawa, ya kan? Oke Bu, hari pertama dibawa, hari kedua harus diingatkan, hari ketiga saya diam saja. Mana Alkitabnya? Tidak ada satupun yang membawa. Tiba-tiba Roh Kudus berkata, kalian jangan sembrono dengan setiap kasih karunia yang Tuhan beri kepadamu. Kalian nggak tahu umurmu itu sampai kapan, waktu Tuhan itu tiba itu kapan. Kamu nggak tahu. Tiba-tiba ada bencana, kamu nggak tahu. Ketika kamu nggak siap, ada bencana habis dan kamu nggak siap. Saudara tahu, setelah saya ngomong itu, tiba-tiba yang namanya Medan dan daerah sana, Sumatera sana, habis karena bencana banjir. Sampai hari ini masih ada, dan itu banjir belum selesai sampai hari ini. Sampai hari ini banyak orang nol, have nothing, termasuk keluarganya hilang, rumahnya hilang, semua yang dia punya hilang. Mobil-mobil bagus-bagus hanyut di bawah air. Saya ini ngobrol dengan Tuhan begini. Tuhan, bukankah seperti zaman Abraham itu bisa terjadi? Seandainya ada satu orang benar saja, maka di dalam situ ada sesuatu yang diluputkan. Termasuk sekelilingnya itu pasti diluputkan. Kan engkau janji sudah dibedakan dan diistimewakan. Betul. Tuhan berkata, ya, aku hanya mencari satu orang benar. Satu orang benar itu membawa sejahtera buat sekelilingnya. Saya mau kalian ini bertobat sungguh-sungguh. Kalau masyarakat menganggapmu adalah sampah, tapi hari ini di tempat ini Tuhan sedang mendandani engkau, membersihkan engkau, membetulkan engkau. Semua yang rusak onderdilnya, pikirannya, hatinya, perasaannya, semuanya dibetulkan di sini. Kamu jangan main-main, karena ini adalah kesempatan kedua, betul nggak? Tidak ada lagi kesempatan yang ketiga, nggak ada. Karena ini sudah akhir zaman. Kamu lihat bencana alam itu di mana-mana, dan ini memang sudah masuk masa kesusahan. Jangan main-main. Jangan main-main. Setiap kali Tuhan masih memberikan kasih karunia dan anugerah, pakailah itu. Terima kasih Tuhan, Engkau di sini mendandani aku, Engkau di sini memperbaiki aku, Engkau di sini membuat aku serupa dengan Engkau. Engkau di sini mencabut kemunafikanku, Engkau di sini menghancurkan benteng-benteng yang ada di dalam diriku, kesombonganku, aroganku, semua kemunafikanku, hancurkan Tuhan. Dan ketika aku selesai di tempat ini, aku menjadi ciptaan yang baru, manusia yang baru, yang benar-benar serupa dengan Engkau. Katakan amin. Itulah dirimu di tempat ini.
Jangan menyia-nyiakan kasih karunia dan anugerah yang Tuhan berikan kepadamu. Jangan keluar masuk. Ketika dengar firman, duduk. Kalau mau kencing dari tadi kencing kayak. Apalagi kalau keluar hanya untuk merokok. Ini pemain musiknya kemana? Nah, rokok. Kalian nggak sayang ya sama Bu Dokter Maya? Kasihan Bu Dokter Maya ngomel-ngomeli terus. Tak bantuin Bu, tak ngomel-ngomeli. Jangan bikin capek ya. Sudah, kalau waktunya ibadah, saudara nggak tahu bahwa ini cuma kesempatan terakhir. Nggak tahu loh, kalian tuh nggak tahu. Mungkin ini kesempatan terakhir. Sesuatu terjadi di depanmu, aku nggak tahu, kamu juga nggak tahu. Tapi masalahnya, setiap kali Tuhan masih memberikan kepadamu kasih karunia dan anugerah, jangan sembrono. Hari ini kita belajar Tuhan hadir atau Jehovah Shammah. Apa? Kok Jehovah Shammah? Jehovah Shammah. Jehovah Shammah. Saya dapat temanya dari gereja sini. Ibu harus mengajar tentang Tuhan hadir atau Jehovah Shammah. Apa? Atau Tuhan hadir. Saudara, apa manifestasinya kalau Tuhan hadir? Adam dan Hawa bisa ngobrol ya dengan Tuhan karena dia hubungannya masih baik dengan Tuhan. Jadi dia hadir, selalu hadir, ya kan? Abraham mengalami kemenangan demi kemenangan, sementara Lot tidak. Lot mengalami yang namanya Sodom Gomora, dihabisi kayak Medan hari ini, habis. Tapi Abraham tidak, Nuh juga tidak, betul nggak? Nuh tidak ngalami lah, semua habis, tapi Nuh tidak mengalami, karena Tuhan hadir di situ bersama denganmu. Saudara, kehadiran Tuhan bersamamu, kehadiran Tuhan di rumahmu, kehadiran Tuhan di selmu, kehadiran Tuhan dimanapun engkau berada, itu berdampak yang ajaib. Saya mau kalian merindukan kehadiran Tuhan, bukan kehadiran iblis. Sadrak, Mesakh, dan Abednego di dapur api, ya toh? Sadrak, Mesakh, Abednego dibuang ke dapur api. Gosong enggak? Sebab ada sosok yang keempat, dia hadir dan membuat dia Sadrak, Mesakh, dan Abednego tidak terbakar. Betul? Renungkan. Ekonomi hari ini gonjang-ganjing. Semua orang miskin. Apalagi yang kena pinjol, udah habis. Tapi ketika engkau bisa membuat Tuhan hadir di rumahmu, kamu nggak akan miskin, nggak akan. Ketika engkau bisa membuat Tuhan hadir, bahkan tinggal bersamamu, tinggal di dalam keluargamu, kamu akan baik-baik saja meskipun yang lain mengalami goncangan, kamu baik-baik saja. Itulah kalau Tuhan hadir. Suatu hari Daniel itu disayang sama Raja Darius. Raja Darius itu sayang sekali sama Daniel meskipun tidak satu iman, istilahnya begitu ya. Daniel menyembah Allah Israel, Darius saya nggak tahu. Tetapi dia itu raja itu mengasihi Daniel. Itu membuat orang-orang di sekelilingnya ngiri. Terus dibuatlah sebuah siasat bagaimana menjatuhkan Daniel. Betul? Mereka bikin ulah, bikin raja. Kalau dalam 1 tahun ada yang tidak menyembah raja, buang ke dalam gua singa.
itu sudah dimeteraikan, sudah ditop bahwa itu menjadi sebuah hukum. Akhirnya Daniel ketahuan dia menyembah Allah Israel. 3 kali sehari dia menyembah Allah Israel. Terus orang-orang melaporkan kepada raja, dia harus dibuang di goa singa. Sang raja sangat sedih dan dia berkata, aku mau puasa, aku mau berdoa buat Daniel. Kita baca ya ayatnya ya. Nanti kamu lihat ketika Tuhan hadir, ada banyak sekali mujizat yang terjadi. Yuk kita baca di Daniel 6 ayat mulai dari ayat 4. Daniel 6 mulai dari ayat yang keempat. Empat dan 5. Ya, kita lompat-lompat ayatnya ya. Yuk, 2, 3. Kok Galatia sih? Daniel bang, bang, orang krungu soalnya ditutup. Sorry tidak, saya kasih contekan. Daniel kok iso Galatia? Oh baru, operatornya baru, kalian sih. Makanya jangan bikin onar. Daniel 6 ayat 4. Nah ini 2, 3. Karena ia mempunyai roh yang luar biasa dan raja bermaksud untuk menempatkannya ke atas seluruh kerajaannya. Ayat 5. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan, tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau suatu kesalahan, sebab ia setia dan tidak ada didapati suatu kelalaian atau suatu kesalahan padanya. Stop dulu. Dari ayat 4 kembali ayat 4 bang. Ayat 4. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu karena ia mempunyai apa? Mempunyai apa? Roh yang luar biasa. Dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Sayang loh, rajanya sayang loh sama Daniel. Tapi ada orang-orang yang ngiri sama Daniel. Nah terus ayat 5. Ini saudara tetap perhatikan ya ayat-ayatnya. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan. Saudara, Bu Dr. Maya, semuanya, engkau yang sedang bekerja di sebuah instansi, ada saja cara mereka untuk membuat engkau down, membuat engkau dilorot. Mari pakai ayat ini supaya kita bisa mengalami seperti yang Daniel alami. Amin. Saya berdoa buat seluruh teman-teman saya, Bu Dr. Maya, dan juga seluruh tim yang membawahi di gereja ini. Engkau anak-anak Tuhan yang bekerja di sebuah instansi, engkau memiliki roh yang luar biasa sama seperti Daniel di dalam nama Tuhan Yesus, dan favor of God and favor of man turun atasmu. Engkau akan terus naik, bukan turun. Engkau akan membawa kebenaran, engkau akan bersinar terus, dan engkau akan menjadi kepala bukan ekor. Terjadilah atasmu di dalam nama Yesus. Amin. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan, tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau sesuatu kesalahan. Ini loh sebabnya. Ini perhatikan. Nah toh keluar lagi. Oke. Sebab ia setia dan tidak ada didapati suatu kelalaian. Ini loh penyebabnya Daniel kenapa
tidak didapati sebuah kesalahan, dan Raja Darius itu sayang sama Daniel sebab setiap orang harus memiliki yang namanya karakter setia. Setia pada tugasnya, setia pada panggilannya, setia pada arahan, setia pada atasan, setia. Bukan munafik, bukan menghantam dari belakang. Engkau harus memiliki karakter setia. Dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian, tidak lalai, tidak kilap. Ngerti ya? Kan kalian tuh kalau bikin salah, maaf bu, kilap. Nah, itu sebuah karakter. Tidak ada kelalaian. Jadi kamu presisi akurat. Bagus kerjanya. Amin? Amin? Kalau mau dipromosikan, kalau mau keluar dari tempat ini, Tuhan membawamu naik. Dengarkan apa yang saya sampaikan. Engkau harus memiliki karakter kesetiaan. Engkau harus didapati tidak ada sesuatu kelalaian atau suatu kesalahan padanya. Emang bisa? Bisa. Sebab di dalam dirimu ada roh kebenaran. Di dalam dirimu ada Roh Kudus. Roh kebenaran, Roh Kudus itu yang akan mengingatkan kamu ketika kamu hampir-hampir membuat kesalahan, hampir-hampir membuat sebuah keputusan yang salah. Roh kebenaran, Roh Kudus itu akan mengingatkan kepadamu. Makanya setiap hari engkau harus ngobrol dengan Roh Kudus. Roh Kudus jaga hidupku ini. Siapapun yang mau berbuat jahat atas hidupku, Tuhan Roh Kudus ingatkan aku. Roh Kudus jagai aku dengan para malaikatmu. Roh Kudus firman-Mu berkata bahwa Dia Immanuel, Engkau Immanuel menyertai hidupku, melindungi aku dari yang jahat. Maka tidak ada kelalaian, tidak ada kesalahan padanya. Amin. Lompat ayat 12. Kalian masih semangat mengikuti? Allah nggak semangat, saya selesai. Kasih senyum dong. Kasih senyum dong. Nah, gitu dong. Yang ngantuk-ngantuk disenggol ya. Ada yang ngantuk? Enggak. Lompat ayat 12. 2, 3. Bergegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya. 13. Kemudian mereka menghadap raja dan menanyakan kepadanya tentang larangan raja. Bukankah Tuanku mengeluarkan suatu larangan supaya setiap orang yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kecuali kepada Tuanku, ya raja, akan dilemparkan ke gua singa? Jawab raja, perkara ini telah pasti menurut undang-undang orang Media dan Persia yang tidak dapat dicabut kembali. 14. Lalu kata mereka kepada raja, Daniel, salah seorang buangan dari Yehuda, tidak mengindahkan Tuanku ya raja, dan tidak mengindahkan larangan yang Tuanku keluarkan, tetapi 3 kali sehari ia mengucapkan doanya. Buat Daniel, kehadiran Tuhan itu lebih penting daripada yang lainnya. Amin. Ini saya mau ngajak kalian progres semua. Coba setiap kata-kata yang saya ucapkan, kalian bisa nangkap. Itu kalian seperti mendapatkan sebuah harta berharga dan itu bisa mengubah hidupmu. Karena setiap benih firman Tuhan, kalau kamu renungkan, tunggu waktu 3 bulan, 4 bulan, kamu renungkan terus dan itu terjadi loh, mengubah hidupmu. Amin. Di ayat 14, Daniel tidak takut dengan ancaman, dengan aturan-aturan yang dibuat oleh manusia. Dia tetap konsisten menyembah Allah 3 kali sehari. Karena apa? Buat Daniel, kehadiran Tuhan lebih penting.
Dia tidak takut dengan ancaman, dan dia tetap melakukannya dengan tertib 3 kali sehari dia menghadap Tuhan. Nah, saudara, perhatikan ayat selanjutnya. Nanti ya, kalian akan lihat ada sebuah pembedaan atas hidup Daniel ketika dia mementingkan kehadiran Tuhan di atas yang lain-lainnya. Ayat 15. Setelah raja mendengar hal itu, maka sangat sedihlah ia, dan ia mencari jalan untuk melepaskan Daniel. Bahkan sampai matahari masuk, ia masih bersusah untuk menolongnya. Ini kalian nangkap enggak? Ketika kita ini berfokus menyembah Tuhan, maka atasanmu, orang-orang di atasmu, orang-orang berpengaruh akan dibawa untuk mengasihimu, untuk mencintaimu, dan untuk menolongmu. Saya ulang, kalian belum menangkap. Ketika engkau mengutamakan kehadiran Tuhan, seperti Daniel, dia berdoa 3 kali sehari, mementingkan kehadiran Tuhan, maka Tuhan hadir. Tidak hanya Tuhan hadir di dalam hidupnya, tetapi favor of man, apa itu, perkenanan dari manusia, Tuhan turunkan atas orang tersebut, sehingga raja mencintai Daniel. Kalau hidupmu setiap hari yang penting Tuhan hadir, Tuhan akan membawa orang-orang penting yang bisa menolong hidupmu. Tidak hanya orang penting atau orang yang berpengaruh, tetapi juga Tuhan sendiri hadir menolongmu. Amin. Hari ini beresi hatimu, beresi pikiranmu. Sebab hatimu yang masih marah, hatimu yang masih sombong, hatimu yang masih beku, engkau tidak bisa membawa hadirat Tuhan. Meskipun engkau berdoa, tapi engkau berdoa dengan marah, Tuhan nggak hadir. Bukan tangan Tuhan kurang panjang untuk menolongmu, bukan telinganya kurang tajam untuk mendengar doamu, tetapi yang menjadi penghalang antara engkau dan Tuhan Allahmu adalah segala dosamu. Ketika kamu marah, ketika kamu susah mengampuni, ketika masih ada hal-hal tersembunyi seperti yang kalian baca di Pengkhotbah 12 tadi, bahwa Tuhan akan menghakimi manusia menurut perbuatannya, baik ataupun jahat. Nah, kamu baca hari ini Pengkhotbah 12. Nah, ketika kamu berdoa, kamu mencoba membawa realita Tuhan datang, tetapi hatimu masih dongkol, masih marah, masih sombong, masih bersifat kedagingan, engkau tidak membawa realita Tuhan. Tuhan nggak hadir. Jadi ketika kamu mau berdoa, kepingin Tuhan hadir, selesaikan dulu urusan dosamu. Dan dia adalah Allah yang setia. Ketika kamu mengakuinya, dia mengampuni dosamu. Katakan amin. Dan ketika dia mengampuni dosamu, dia hadir. Dan ketika dia hadir, dia tidak hanya menolongmu, tetapi dia akan kirimkan orang-orang berpengaruh yang akan menolong hidupmu. Amin. Bukankah kamu tidak bisa hidup sendirian? Kamu butuh pertolongan orang lain. Betul? Dan kamu nggak usah susah-susah. Cukup setiap hari hadirkan Tuhan di dalam hidupmu. Maka pertolongan itu akan datang kepadamu. Menolong istrimu, menolong anakmu, menolong dirimu sendiri, menolong masa depanmu, masa depan anak-anakmu, menolong ekonomi, menolong semuanya. Coba dibaca ayat 16. Ayat 16. Lalu bergegas-gegaslah orang untuk menghadap raja, serta berkata kepadanya, ketahuilah ya raja,
bahwa menurut undang-undang orang Media dan Persia tidak ada larangan atau penetapan yang dikeluarkan raja yang dapat diubah. Kalau sudah dibuat tidak bisa diubah. Jadi orang-orang yang mau menjatuhkan Daniel tadi mengingatkan raja, nggak bisa loh Tuhan, nggak bisa loh raja, kamu nggak bisa mengubah ketetapan yang sudah kamu buat. Gitu ya maksudnya, paham ya? 17. Sesudah itu raja memberi perintah, lalu diambillah Daniel dan dilemparkan ke gua singa. Berbicaralah raja kepada Daniel, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, dialah kiranya yang melepaskan engkau. Nih, Raja Darius sampai ngomong kayak gitu. Allahmu yang kau sembah dengan tekun, dialah kiranya yang melepaskan engkau. Ayat 18. Maka dibawalah sebuah batu dan diletakkan pada mulut gua itu, lalu raja mencap itu dengan cincin meterainya dan dengan cincin meterai para pembesarnya, supaya dalam hal Daniel tidak dibuat perubahan apa-apa. 19. Lalu pergilah raja ke istananya dan berpuasalah ia semalam-malaman itu, ia tidak dapat menyuruh dan ia tidak dapat tidur. 20. Pagi-pagi sekali ketika fajar menyingsing, bangunlah raja dan pergi dengan buru-buru ke gua singa. 21. Dan ketika ia sampai dekat gua itu, berserulah ia kepada Daniel dengan suara sayu, sedih. Berkatalah ia kepada Daniel, Daniel, hamba Allah yang hidup, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, telah sanggupkah ia melepaskan engkau dari singa itu? 22. Lalu kata Daniel kepada raja, ya raja, kekalah hidupmu. 23. Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-ngapakan aku, karena ternyata aku tidak bersalah di hadapannya, tetapi juga terhadap tuanku ya raja, aku tidak melakukan kejahatan. Nah ini pesan yang mau saya sampaikan kepada kalian semuanya ya. Untuk membuat Allah hadir bersama dengan engkau harus tertib hidup. Apa itu tertib? Pada waktu saya membaca 2 Timotius 1 ayat 7, coba dibuka 2 Timotius 1 ayat 7. 2 Timotius 1 ayat 7. Ya, Tuhan tidak pernah memberikan ketakutan kepada Nabi. Nah, ini belum keluar. Nah, 2-3. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Kasih tahu ya. Mungkin dibuang ke dalam gua singa, kamu nggak punya bayangan. Tapi bayangkan ketika kalian ada pernah yang di Nusa Kambangan? Di Nusa Kambangan itu ada tempat yang namanya high risk. Di situ itu seperti gua, gelap, tidak ada cahaya, dan itu tanganmu dan kakimu dirantai. Kau bisa bayangkan kalau kamu mau buang air besar, tanganmu dirantai, kakimu dirantai. Kamu bisa bayangkan itu gua singa. Mungkin sekarang gua singa nggak ada di Indonesia, tapi kalau itu ada di, jangan tidur. Kalau itu ada di Nusa Kambangan, diperlakukan seperti itu keadaannya. Ngerti ya? Fokus. Itu ya, waktu orang itu mau dibuang ke Nusa Kambangan, pasti ada yang namanya roh ketakutan dan kecemasan, betul nggak? Kenapa kamu takut? Karena kamu tidak tertib. Kenapa kamu tidak tertib?
ini loh ada undang-undang, ini loh ada aturannya, tapi kamu terjang, kamu tabrak, kamu lawan itu yang namanya aturan-aturan, kamu tidak tertib. Ketika kamu tidak tertib, maka roh ketakutan itu menyerangmu. Ngerti ayat itu? Hari ini mungkin ada orang yang nakal di tempat ini, dan sekarang dimasukkan ke gua singa. Bentar lagi mungkin dilempar entah kemana, karena tidak tertib. Dia sedang dikuasai oleh roh ketakutan. Betul enggak? Siapa? Jasa. Waktu kamu mengalami yang namanya kamu nabrak firman, kamu nabrak undang-undang, aturan di sini tidak boleh bawa narkoba, nggak boleh lagi bermain-main dengan narkoba, apalagi kamu melakukan bisnis di dalam. Itu kan berarti kamu nabrak firman loh, melanggar ketertiban, aturan. Berarti kamu tidak tertib. Akhirnya dimasukkan ke sel. Betul ya? Ada rasa ketakutan. Makanya Tuhan ngomong, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Kalau kamu takut berarti kamu sedang tidak tertib. Sudah jelas sudah punya istri, nggak tertib. Istrinya orang disikat. Pasti dia akan ketakutan. Ketakutan apa? Ini tiba-tiba digerebek, betul nggak? Ngerti ya kalian? Gak usah dikasih contoh-contoh ya. Nanti malah kamu ngantuk. Betul nggak? Tapi ngerti ya? Ketika engkau nabrak ketentuan dan ketertiban dan aturan-aturan, maka tiba-tiba roh ketakutan itu akan menimpamu. Nah, itu roh ketakutan. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan apa? Roh ketakutan. Apa itu roh? Sesuatu yang mendekatimu dan terus menakut-nakutimu, roh. Tapi Tuhan tidak kasih kamu roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan. Engkau tetap kuat seperti Daniel, tetap teguh, tetap tekun, bertekun untuk mencari Tuhannya, berdoa 3 kali sehari meskipun ada aturan tidak boleh nyembah Tuhan. Dia bertekun, dia tertib. Daniel itu tertib hidupnya. 3 kali sehari dia berdoa menghadap Tuhannya. Tertib, waktunya tertib. Banyak. Kalian kalau nggak tertib, kenapa kalian tidak bisa tidur? Bisa jadi ada hal yang kau langgar, hidupmu tidak tertib. Ngerti sekarang? Tuhan memberikan kepadamu roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jadi sekali lagi, Jehovah Shammah atau Tuhan hadir. Kalau Tuhan hadir, dia memberikan kepadamu damai sejahtera. Dia memberikan kepadamu sukacita. Kalau tidak ada hadirat Tuhan, yang ada adalah ketakutan. Makanya saya KKS itu membuat lagu tadi loh. Ojo susah, ojo merengut. Susah itu cuma ada di pikiran. Kalau kamu tertib hidupnya, nggak akan ada susah. Yang ada adalah sukacita, damai sejahtera. Ya. Nah sekarang, kalau dia tidak hadir, itu kira-kira penyebabnya apa? Dosa kita. Padahal dia di atas kayu salib sudah menebus dosamu, tapi kamu bikin dosa terus, maka itu membuat dia tidak hadir. Waktu dia tidak hadir, manifestasinya apa? Sakit penyakit tidak disembuhkan, kemiskinan, kehancuran, babak belur, bencana alam. Loh, saudara, kok kalian ngikutin yang di YouTube itu ya? Bencana itu ada orang-orang tertentu, ada tempat-tempat tertentu yang rumahnya itu tetap berdiri loh. Itu ada satu gereja yang tetap berdiri, di sebelah-sebelahnya sudah ambles, udah ketimpa
runtuhan yang namanya kayu-kayu gelondongan itu. Tapi ada satu gereja di mana dia tetap kokoh berdiri, sebab Allah hadir. Ke depan kita akan banyak bencana. Saya mau kalian menjadi orang-orang yang dibedakan dan diistimewakan. Amin. Di mana ada satu orang dibedakan dan diistimewakan sama Tuhan, Tuhan melindungi dengan malaikatnya. Gara-gara satu orang seperti Daniel. Amin. Ini sebetulnya asik banget loh. Kita sedang mempraktekkan itu. Ya. Nah sekarang bagaimana supaya kamu mengalami Jehovah Shammah atau Tuhan hadir? Baca Ibrani 11 ayat 6. Ibrani 11 ayat 6. Ibrani 11 ayat 6. Jesa siap-siap nyanyi ya, kita udah selesai hari ini. Jesa siap-siap nyanyi. Ibrani 11 ayat 6. Yuk, 2, 3. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Iman timbul dari pendengaran akan. Kalau ada firman Tuhan, kamu renungkan di pikiranmu, maka itu akan menjadi iman. Ketika ada iman di dalam dirimu, ketika ada kebenaran di dalam dirimu, maka Allah akan memperhatikan hidupmu. Dia akan membawa orang-orang berpengaruh di sekelilingmu untuk diberikan mandat, otoritas, aturan, perintah kepada orang yang berpengaruh untuk mengatur hidupmu, untuk menolong hidupmu, untuk membangkitkan hidupmu. Tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Bagaimana kamu punya iman? Harus ada firman. Bagaimana kamu punya iman kalau Alkitabnya tidak dibaca? Betul? Jadi sekarang saya tetap menggenakan ayo baca Alkitab, ayo gemar untuk merenungkan firman Tuhan supaya ada iman. Ketika ada iman di dalam dirimu, maka Tuhan berkenan atas hidupmu. Ketika Tuhan berkenan atas hidupmu, itu engkau dikasih upah. Ada iman, ada upah. Tidak ada iman, tidak berkenan. Tidak berkenan, hidupmu tidak ditolong Tuhan. Tuhan tidak hadir di situ. Hari ini, rindukan Tuhan hadir di dalam hidupmu. Jadi bagaimana supaya Tuhan hadir? Engkau harus percaya bahwa Allah hadir. Kan gitu ya? Ibrani 11 ayat 6. Harus percaya. Kamu harus percaya. Yang kedua, engkau harus melatih otot imanmu. Seperti Daniel, 3 kali dia tekun, tertib berdoa. Itu melatih otot imannya. Sehingga tiba-tiba ada sebuah bencana atau sebuah malapetaka datang menimpamu, engkau bisa mengaktifkan imanmu dan menarik perkenanan Tuhan turun atasmu dan engkau ditolong Tuhan. Yang ketiga, beresi dosamu, sebab upah dosa adalah. Tuhan Yesus memberkati. Saudara, Tuhan sudah memberikan Roh Kudus-Nya kepadamu. Dia menginvestasikan Roh-Nya yang kudus untuk tinggal diam di dalammu. Supaya kamu seperti orang yang diberi 1 mina menghasilkan 10 mina. Supaya kamu orang yang dikasih sama seperti orang yang dikasih 5 talenta menghasilkan 10 talenta. Karena Roh-Nya, Roh Allah diam di dalam kamu. Kalau Tuhan sudah menginvestasikan Roh-Nya ke dalam kamu dan kamu tidak melakukan apapun untuk kerajaan Allah, maka semua yang ada padamu diambil.
Itu sama seperti ranting tidak berbuah, dipotong, dibuang ke dalam api. Hari ini, mari bangkit berdiri, bertobat sungguh-sungguh, dan nyatakan Tuhan hadir di tempat ini. Sebagai manifestasi dari Tuhan hadir adalah sukacita. Saya mau kalian menyanyikan lagu ini dengan sukacita. Aja susah. Kenapa engkau tidak perlu susah? Karena Tuhan hadir. Amin. Karena Roh Kudusnya menyertaimu. Amin. Apapun hari ini yang menimpamu, jangan susah, jangan cemberut. Kamu tetap susah tidak akan mengubah hidupmu. Kamu harus bersukacita, selesaikan dosamu, dan engkau harus mengundang Tuhan yang sanggup mengubah hidupmu itu hadir di dalam hidupmu. Amin. Ketika Tuhan hadir, manifestasinya adalah kamu sukacita, kamu gembira, enggak susah. Karena ketika pikiranmu tetap susah, pikiranmu itu mengendalikan hidupmu. Tidak ada progres apapun hidupmu. Kamu pengen segera keluar, Bapamu di surga, hakim segala hakim, bisa memberikan favor-nya kepadamu. Dia bisa membuat keringanan hukuman. Tapi pastikan bahwa Tuhan hadir di dalam dirimu. Amin. Jadi kasih tahu pada teman-temanmu, ojo susah, ojo beremut, bro. Ya, ojo beremut, ojo susah, sis. Ya kan? Saya punya, dengar. Saya kan udah kasih kamu satu. Udah kasih kamu Indomie, udah kasih kamu makan siang, udah kasih punya permintaan. Oke, nanti kamu di luar nyanyi,
Oce susah, ya kan? Oce bangun sis, susah urip iku mau nang pikiran. Ayo, boleh enggak? Kan sekali-sekali Bu Ana minta sesuatu sama kalian, boleh dong. Ya, oke. Menjelang Natal, dengar, menjelang Natal kalian harus bersinar. Lewat hidupmu, orang-orang yang sedang dalam kegelapan di luar sana, yang tidak tahu terang, yang di dalam kegelapan, lewat hidupmu yang bersinar, kamu senyum terus, kamu tertawa terus, mereka ikut tertawa. Terus kamu nyanyi itu, Oce, Oce,
tepuk tangan. Silakan berjalan kudus. Tuhan benar-benar sudah menginvestasikan sesuatu yang berharga kepada hidupnya. Dia berikan Roh Kudusnya, Dia berikan tubuh dan darahnya. Dia mengampuni segala dosa dan pelanggaranmu, Dia menghapus setiap dosa-dosamu, Dia menghancurkan setiap ikatan-ikatan di dalam dirimu, dan Dia menginginkan engkau diciptakan ulang lewat Roh Kudus dan firman. Renungkan firman Tuhan siang dan malam, maka cara berpikirmu akan diubah. Ketika cara berpikirmu diubah oleh kebenaran firman Tuhan, maka hidupmu akan berubah seperti yang Bapa mau. Ketika engkau pindah dari maut kepada hidup, engkau masuk ke dunianya Tuhan, dan hidupmu berbeda. Hidupmu diistimewakan. Hidupmu masuk ke dunianya Tuhan. Bapa di surga, di tangan kami masing-masing sudah ada tubuh dan darah Yesus. Engkau berfirman, ketika kami menjadi satu dengan tubuh dan darah-Mu, maka kami akan mengalami hidup kekal bersama Engkau di dalam kerajaan surga. Segala dosa pelanggaran kami diampuni, semua perjanjian dengan kuasa kegelapan dibatalkan, semua kutuk selesai, hidup kami diubah sesuai dengan Engkau, serupa dan segambar dengan Kristus. Inilah tubuh Yesus, inilah darah Yesus, makanlah, minumlah. Tutup matamu mengucap syukur. Terima kasih Bapa di surga. Hari ini kami benar-benar mau bersuka cita, sebab kedatangan Yesus Kristus menyelamatkan hidup kami, mengampuni dosa kami, menjadikan kami ciptaan yang baru. Masing-masing mengucap syukur. Tutup matamu, ucapkan syukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kasih setiamu. Dan hari ini kami mau Tuhan dipakai sebagai alat kemuliaan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin, amin. Silakan duduk. Berdiri. Waktu saya duduk tadi sebentar di sini, ada pesan Tuhan yang disampaikan kepada kalian semuanya. Lagu Ojo Susah Ojo Merengut itu juga datang dari Tuhan, karena Tuhan menginginkan semua orang bersuka cita. Tuhan tidak membawa agama. Pesan saya Bu Dr. Maya, Pak Iwan, tolong disampaikan, nanti diingatkan. Sepanjang sampai akhir bulan Desember, lagu itu dinyanyikan terus ya. Siapapun yang ibadah ya. Oke? Karena itu akan terngiang-ngiang terus. Ojo susah, ojo merengut. Renung kayak firman, susah itu cuma ada di pikiran. Jadi saya dengar tadi Tuhan ngomong kayak gini, suruh nyanyikan itu setiap hari sampai itu terekam, dan engkau sedang mengabarkan berita sukacita karena kita sedang Natalan. Amin. Natalan kan artinya sukacita toh? Betul? Berarti aja susah, aja manet ya. Ya, nyanyikan sampai sebulan ini. Amin. Bapak di surga, terima kasih buat setiap pesanmu yang sudah disampaikan kepada hambamu dan jemaatmu mendengar, dan mereka akan seperti terang di tengah-tengah kegelapan. Mereka akan terus bersuka cita, mereka akan membawa manifestasi sukacita surga mengalir di tempat ini, di dalam nama Tuhan Yesus. Dan Roh Kudus bekerjalah menjamah semua yang sakit sembuh. Engkau yang saat ini mengalami mungkin gejala stroke, dalam nama Yesus engkau sembuh. Engkau yang mungkin mengalami sakit sesak nafas, jantungmu berdebar-debar, hari ini engkau sembuh total di dalam nama Yesus. Aku berkata kepada lo, sakit penyakit keluar dari tempat ini. Engkau sembuh dari ujung kepala sampai ujung kaki untuk menceritakan Tuhan benar dan ajaib dalam nama Yesus. Angkat tanganmu, terima berkat. Tuhan memberkatimu dan melindungimu.
Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin, amin, amin. Krungu suarane liyo, ojo gelem diapusi setan. Dengarkan saja firman Tuhan. Ojo krungu suarane liyo, ojo gelem diapusi setan. Dengarkan saja